Halo, assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya tidak akan membuatkan konten tutorial servis ataupun cara perakitan, karena kondisi saya lagi kurang enak badan nih teman-teman. Nah, di sini saya hanya ingin menjawab pertanyaan teman-teman tentang watt yang dihasilkan dari power class AB dan power class H. Jadi banyak pertanyaan, Mas, kalau power class H sama kelas AB itu wattnya besar mana? Jadi jawaban saya seperti ini teman-teman. Kalau untuk watt sebuah power itu yang sangat-sangat menentukan adalah di power supply-nya teman-teman. Jadi power supply-nya itulah yang menentukan hasil besar kecilnya watt. Jadi kalau misalnya ditanya kelas H sama kelas AB, kalau murni, maksudnya murni itu kelas AB-nya bekerja di kelas AB, terus kelas H-nya bekerja di kelas H, bekerja di kelasnya masing-masing, itu secara prinsip ya besar watt yang dihasilkan dari power kelas H. Karena apa teman-teman? Untuk power class H itu kan tegangannya yang bekerja, kalau kelas H2 ya 2 step, kalau H3 berarti dia 3 step. Jadi kalau kelas AB ya hanya tegangan sumbernya ya dari satu supply itu teman-teman, misalnya 100 volt ya cuma 100 volt itu. Jadi tidak ada yang membantu di saat tegangan drop. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini kalau kelas H ya. Jadi misalnya di sini tegangan MV ini sudah drop, untuk mensuplai transistor finalnya dia akan dibantu oleh tegangan HV. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Ibaratnya kita bekerja orang satu sama dibantu orang satu lagi, berarti misalnya 2 orang bekerja, jadi tenaganya lebih kuat yang 2 orang atau teman-teman ya. Begitulah analogi yang sangat-sangat mudah dipahami. Jadi kelas H itu yaitu dia mempunyai tegangan pembantu di saat dia drop. Begitu teman-teman. Beda dengan kelas AB. Kalau kelas AB ya tegangan di transistor final ini, misalnya dia memakai 100 volt VDC, ya dia hanya yang bekerja ya 100 volt VDC itu, nggak ada yang membantu teman-teman. Jadi kalau kelas AB itu dia kalau digeber, bukannya wattnya nambah, semakin digeber itu wattnya semakin turun, karena voltase dari PSU-nya otomatis dia semakin drop. Begitu teman-teman. Berbeda dengan power class H. Kalau power class H, tegangan MV drop, dia dipasok lagi tegangan yang lebih gede lagi. Jadi nggak ada dropnya untuk kelas H teman-teman, seperti itu. Nah, terus ada yang bertanya lagi, Mas, kalau misalnya transistor di kelas AB itu memakai 10 set final, terus kelas H-nya cuma memakai 6 set final, itu wattnya gede mana? Jadi sekali lagi transistor final itu bukan jadi patokan untuk watt teman-teman. Jadi yang
Untuk patokan watt itu tadi power supply yang menentukan. Jadi walaupun toh ini kelas AB ini memakai transistor final mau 20 set sekalipun, kalau power supply-nya tetap itu, ya tetap wattnya kecil teman-teman. Kelebihannya kalau misalnya kelas AB ini transistornya semakin banyak, itu hanya mengurangi panas transistor saja teman-teman. Jadi misalnya pakai transistor 5 set itu transistornya panas, setelah pasang 10 set itu mending agak nggak terlalu panas banget, nggak kayak sepanas pakai transistor 5 set. Cuman kalau wattnya tetap nggak nambah teman-teman, wattnya tetap seperti itu. Berbeda dengan misalnya power kelas AB ini itu di BRID teman-teman, atau di BTL. Itu berbeda lagi, itu bisa imbang dengan kelas H atau bahkan lebih wattnya dari kelas H ini teman-teman. Semisal gini teman-teman, ini ada driver, terus nambah satu driver lagi, terus di bridge jadikan satu. Untuk speakernya ambil di plus, output power semua di BTL, baru itu tenaganya pasti akan 2 kali lipat, bahkan bisa melebihi power kelas H ini sendiri, dengan catatan yaitu teman-teman di BTL cuman agak sedikit boros teman-teman. Kalau saya pribadi ya mending rakit sekalian power kelas H. Jadi kalau power kelas H itu agak, memang kalau dibandingkan merakit kelas AB biayanya lebih lebih banyak sedikit, tapi perbedaannya cuma sedikit. Jadi kalau saya langsung mending ke kelas H. Jadi contohnya seperti ini, kelas H itu walaupun toh misalnya cuma memakai 6 set transistor final, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, cuma 6 transistor 6 set transistor final itu bisa menghasilkan daya, kalau kita supply 60 volt, jangan 60 volt, 55 volt VAC, 110 VAC itu tembus sekitar 1400-an watt. Jadi ini hanya 1 2 3 4 5 6 transistor finalnya. Yang satu ini kan cuma TEF ini teman-teman. Di sini ada 2 MOSFET dan di sini ada dioda fase-nya. Ya kalau saya ya mending langsung ini teman-teman, langsung rakit kelas H ketimbang kelas AB kayak gini. Hasil audionya juga lebih, kalau menurut saya kelas H itu lebih responnya lebih lebar, lebih komplit lah. Dia mampu di semua frekuensi kalau menurut saya. Jadi seperti itu teman penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terus apabila teman-teman masih ada yang belum paham lagi, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bagi yang teman-teman yang sudah senior, nanti bila ada yang salah tolong dibenarkan, dan kalau masih ada yang kurang tolong nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Demikian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.